RRI Live Music. Berdebar rasa di dada saat kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Oh, 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 yeah. Oh, 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 sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ingin rasanya kau jadi milikku. Kau jadi milikku. RRI Net Live Music di Banjarmasin nih. Iya benar banget. Aduh aku tertancap panah dari Ronald nih. Panah asmara ya Iya kali. benar banget. Lagu ini Raffi tahu nggak dibabarkan sama siapa? Sama Raffi. Enggak, Oh, bukan, ini sama siapa? Afgan. Oh, Afgan, By the way, iya. karena ngomong-ngomong panah asmara nih ya. Kayaknya kita memang lagi
tertancap panah asmara di malam hari ini. Iya dong. Dan juga buat pendengar nih, buat pendengar dan penonton tentunya yang lagi streaming di UCW TV atau juga di Nin Media, sama satu lagi di aplikasi RRI Playgo. Yang bisa di-download nih di mana nih, Betul. Shirin? Jadi RRI Playgo ini bisa di-download di App Store dan juga di Play Store nih buat pendengar penonton yang mungkin awalnya dengernya cuma di radio aja. Nah, ternyata pendengar dan penonton juga bisa lihat kita semua streaming di aplikasi kesayangan kita itu. Nah ini kita udah dibuka sama temen aku tadi, Ronald. Wis, iya. Beneran temen? Teman-temanan gak apa-apa deh. Teman tapi mesra gitu. Benar banget, ini ada blessing fight, benar banget. Nah tapi sebelum kita ngobrol banyak, kita perkenalan satu dulu. Tadi aku baru kasih tahu Ronald yang di ujung sebelah sana. Mungkin yang tadi nyanyi buat sahabat, buat para pemirsa dan penonton udah pada lihat kan ya. Betul. Udah sering banget soalnya disorot. Nah setelah Ronald ada siapa lagi nih? Ada di vokalis, ada Cynthia. Halo Cynthia. Halo. Aduh merah-merah cantik gitu ya. Merah merona gitu ya. Benar. Terus di gitaris tentunya ini yang ujung tombak dari musik kita hari ini. Ada Willy. Halo juga. Aduh selamat malam ya buat Willy. Tapi kayaknya kita ngobrolnya nanti dulu. Ya, karena mau dengerin lagi ya kan? Betul, kita mau dengerin mereka nyanyi lagi karena aduh kayaknya kalau cuma satu lagu Panah Asmara aja kayaknya kurang banget jelas sih. Banget, kurang banget. Iya, apalagi malam ini yang malam besok udah masuk malam Minggu. Bukan. Kenapa? Malam Sabtu kan ya? Iya benar, jadi kita harus dikasih lagu yang penuh cinta gitu ya untuk pendengar. Kenapa? Lagu apa tuh yang bakal disetelin? Setelah ini mau lagu apa? Jauh di mata dekat di hati. Oh ini kayaknya lagunya buat teman-temannya LDR sih. Wow. Ya jadi buat pendengar dan penonton nih yang lagi streaming sekali lagi di UCTV dan juga Nin Media serta RRI Playgo. Langsung aja kita dengerin ya dan juga kita tonton. Kita tonton. Blessing. Jauh di mata dekat di hati dari Blessing Fight. Oke. Teleponku membu senyum di pagi hari, kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Oh, oh, oh. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Oh, oh, meski kau kini jauh
kau di sana, hanya berjumpa bias suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jauh di mata namun dekat di hati. Jauh di mata namun dekat di hati. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI Radio Tanggap Bencana. Kenali tingkat status virus corona. ODP, orang dalam pemantauan. Status orang yang belum menunjukkan gejala sakit, namun orang dalam kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona. PDP, pasien dalam pengawasan, adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Suspek atau terduga, status di mana seseorang telah menunjukkan gejala terjangkit corona dan sempat bepergian ke daerah epicentrum atau melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Positif COVID-19, pasien suspek yang telah menjalani 2 metode pemeriksaan dan terbukti bahwa ada virus corona di dalam tubuhnya. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta?
cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, rasa getaran dalam dada dengan dirinya. Oh, 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 oh. Jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya, oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, oh, oh. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya, dengan dirinya, dengan dirinya. RRI Net Live Music masih di Banjarmasin nih ya, Rin. Betul banget. Dan udah bersama Blessing Fate juga tentunya. Iya, Blessing Fate bener gak sih? Iya benar banget. Dan buat pendengar dan penonton nih, tadi udah dengerin 3 lagu. 3 lagu dong udah Ya, dari penuh cinta semuanya. Iya semuanya. Apalagi yang lagu ini kayak menjelaskan bagaimana cinta, orang baru kenal cinta gitu ya. Ringan gitu ya cinta tuh ini, ya ini namanya cinta Iya, gitu. ini Tapi namanya cinta. kayaknya kita perlu lebih kenal lagi sih sama teman-teman Blessing Fate ini. Iya dong pastinya. Betul. Supaya pendengar dan juga penonton yang sekarang lagi dengerin dan lagi nonton pastinya. Betul, yang itu streaming bisa, gitu ya. Iya streaming, lagi streaming itu bisa tahu masing-masing dari orang-orangnya. Bisa lebih tahu Betul. tentang bandnya itu juga. Aduh siapa sih Blessing Fate ini kayak belum pernah lihat nih. Nah, kita kenalin, udah nama udah dikenalin di awal. Sekarang kita lebih kenal lebih dalam lagi sama teman-teman. Oke, mungkin kita tanyain soal nama bandnya ya. Ya, Blessing Kenapa Fate. memilih Blessing Fate? Iya, mungkin ada jawab nih siapa? Ayo Willy. Cek. Wes, ini kayak Willy kayak Udah, sosok itu leader udah. ya, Iya, sosok leader ya. benar. Jadi gini, awalnya jadi milih Blessing Fate itu sebenarnya sih apa ya? Cuman nama asal cabut-cabutan aja gitu. Soalnya kan waktu itu mendadak. Waktu ada event, kebetulan di kampus ada event musik gitu. Iya. Jadi ngajakin teman-teman aja gitu. Yuk bikin band terus kita ikut festivalan. Nah, bingung nyari-nyari nama tiba-tiba. Karena kalau band harus ada namanya gitu Iya ya. benar harus ada namanya. Jadi kayak kepikiran mending daripada susah kita pakai Blessing Fate aja deh. Blessing. Terus Jadi teman-teman bener-bener langsung Blessing Fate gitu, nggak ada maksudnya maknanya apa gitu Maknanya apa kalau bagi dari kalian sendiri ini? untuk kalian. kalau dari aku sih apa ya? Iya. Boleh jawab juga Cynthia nggak apa-apa. Iya, Cynthia boleh Cynthia jawab dong, nggak apa-apa. Nggak harus Apa nih pilih, kalau yang buat lain Cynthia? bisa jawab semua. Gimana Cynthia? Kalau dari Cynthia sendiri. Kalau Blessing Fate itu artinya yang diberkati gitu. Jadi bandnya ini nggak mengalir yang gitu-gitu aja, tapi benar-benar diberkatin gitu. Nah, Oh, amin. Jadi sampai seterusnya band ini bakal diberkati terus gitu ya. Iya.
Jadi ngomong-ngomong pas awal-awal katanya ngebikin ini langsung kayak dadakan gitu ya, cabutan gitu kan ya. Cabutan, waduh kayak main game aja, cabut-cabut gitu ya. Tapi biasanya memang beberapa band tuh terbentuk kan karena mendadak, karena disuruh gitu ya. Emang langsung bertiga ini kah kalian personelnya Apa atau? ada personel lain Iya, gitu? ada personel lain Yang atau nggak gimana? tampil di sini mungkin. Untuk personal sih, personil lah. Iya, Personil. Personil sih sebenarnya teman-teman ini kan kalau dari Ronald kan baru aja gitu. Oh iya. Teman-teman yang lain kebetulan pada pulang kampung gitu Oh karena jadi ini harusnya lebih dari 3 ya? harusnya lebih dari 3 Oh, oke. karena mereka bilang ada urusan. Terus mikir nih, teman-teman yang lain ada, ajak aja deh gitu. Kebetulan dia satu lingkup sama kami juga di dalam musik gitu, di dalam satu komunitas juga. Oke. Jadi ajak aja. Jadi nggak apa-apa lah ya 3 juga bisa tetap Wah, asik, iya. juga enjoy gitu ya. Oke. Emang anggota aslinya berapa ya? Mau tanya Iya deh. ada berapa? Anggota Ada aslinya. Gimana? Anggota Eh, yang asli ini personil yang, band kalau di- aslinya. Kalau lengkap semuanya. Kalau anggota yang aslinya itu kebetulan ada 6 orang. Oh 6 orang. Iya. Sama Ronald. Ronald ini kebetulan baru aja gitu. Oh berarti hitungnya 7 ya? Yang lainnya 7. Waduh Oke, banyak juga banyak ya. banget Tapi ya. udah megang instrumen-instrumen semua gitu ya. Oh iya, iya. Oke, nah tadi disinggung masalah event kampus. Berarti kita udah tahu nih bahwa kalian sedang berkuliah. Nah kuliah di mana sih? Sama kah atau beda-beda atau kayak gimana? Dari Ronald dulu deh, tadi nyanyi doang nggak ngomong. Iya. Dia tadi senyum-senyum kayak tanya saya. Kalau aku kuliahnya di ULM juga, Fakultas Fisip, jurusannya Sosiologi, angkatan Sosiologi. 19. Oh Oke. angkatan 19 19 berarti berarti baru semester ya? berapa tuh? Semester 2 sekarang. Waduh masih fresh Masih banget, fresh banget gitu ya. ya. Terus kalau Cynthia? Kalau Cynthia dari EPKIP jurusan bahasa Inggris angkatan 2017. Oh, Oke, angkatan 2017. beda 2 tahun sama Ronald ya. Terus Willy? Kalau aku sendiri sih angkatan 2017, fisik juga. Oh fisik Sosiologi juga. Oh Jadi berarti berbeda-beda ya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Wah asik, benar juga. Ya, Saik bener ya. Ini, benar. ini berarti Willy kakak tingkatnya dari Ronald ya? Ya, Iya kebetulan. benar sama Sama ya sama kebetulan. fakultas tapi beda angkatan gitu ya. Beda Tapi angkatan aja. kalau boleh tahu kan beda-beda nih, beda angkatan. Ketemunya tuh gimana sih? Jadi Penasaran sampai nih. kebentukan selain yang event tadi pasti kenal duluan dong, nggak mungkin langsung tiba-tiba ayo kita tarik orang-orang, nggak mungkin lah. Oh, ini mukanya bagus nih, tarik gitu ya. enggak. Gimana nih awal kenal sama teman-teman personil band Blessing Fat? Kalau dari vokalis sendiri Cynthia itu kenalnya waktu ya itu tadi bentuk band karena waktu itu kan kami sebelum bentuk band itu kebetulan ada kayak panitia persekutuan gitu di kampus gitu. Oke. Terus kayak ngeliat dia, suaranya bagus nih, ajak aja. Kebetulan dia juga mau. Oh ini jadi bener-bener leadernya Willy nih? Iya. Asik, Lebih pas banget. berpengaruh Jadi Willy maksudnya sih. dari Oh iya, omongannya sih bener kayaknya banget, dia nih yang tarik-tarikin gitu. Terus? Kebetulan kan ngeliat dia, suaranya bagus nih, coba-coba nih, ngajak. Dia mau nyantol, ya ajak aja. Nyantol, oh iya nyantol. bener-bener. Ini Ronald nih kan baru katanya. Barunya baru banget. Baru kenal juga baru sama banget. kayak- Baru kenal juga atau memang baru diajak di band aja? Kalau kenal udah dari maba dulu sih, waktu dia maba udah kenal terus tahun suara dia bagus, dia pinter main musik juga dari waktu maba itu. Jadi kalau untuk narik dia mungkin baru-baru ini aja. Gitu Karena ya. orangnya susah banget dihubungin. Wes. Gitu. Oh, apakah ini Afgan sesungguhnya? Ini mungkin Sebenarnya nggak susah dihubungin aja. Oh, Slow respon lah ya, Slow respon sibuk. aja. Slow respon aja. Lagi ada sengaja, kesibukan sengaja. ya. Oh biasa kalau mahasiswa baru mah gitu, sibuk. Biar dicariin. Udah Oke. dicariin. Nah tapi nih buat Ronald kali ya, kan baru aja diajak nih. Gimana kesannya diajak di Blessing Fat? Ini aku tunggu-tunggu, aku baru aja diajak atau emang kayak ya biasa aja gitu? Kayak baru gabung gitu perasaannya, Kalau kesannya gitu. misalnya sebenarnya perasaannya senang sih ya kan. Iya. Iya Tapi dong. kalau misalnya ini salah satu tujuan aku juga di Banjarmasin karena kan aku dari Jakarta kan. Oh iya, Asik. Jakarta. ini. Oh, ya. Kalau orang kota pengennya bergaul aja di mana aja gitu. Ya bener-bener. Cari Terus? komunitas lah, cari pergaulan gitu. Mm-mm. Nah, jadi lewat event-event inilah aku gitu berkembangnya. Berkembangnya dari sisi musika, dari sisi yang lain-lain gitu. Nambah Dari link juga mengasah gitu ya? skill juga. Iya, oke. Nah, by the way tadi kan kita udah singgung awal terbentuk dari event gitu ya. Iya. Jadi udah disebutin tahun nggak kira-kira? Tahun terbentuknya nih kapan sih? Udah lama banget kah? Dengan 7 personil itu atau udah baru-baru aja atau gimana? Tahun berapa tuh? Kebentuknya sih udah 2 tahun yang lalu ketika 2018 juga. Udah sih. 2018 ya. Akhir-akhir 2018 gitu. Iya terbentuknya 2018 pada saat event itu. Iya pada saat event festivalan itu. Oh, jadi emang membentuknya tuh ibaratnya kayak lagi ada hal genting terbentuklah band ini gitu. Iya. Ya karena apa ya?
karena mereka kenalnya sama mereka, terus mereka juga dilihat nih, oke juga nih, main musik, ajak aja. Kan biasanya kan ada orang ngebentuk band gitu kan, tapi kayak emang niat aja gitu lagi bentuk band. Kalau ini kan dimulai dari ketidaksengajaan gitu ya. Tapi ketemu teman-teman. Ngomong-ngomong nih kan dari ceritanya ya kayak Willy ke Cynthia dan juga ke Ronald kayak literally strangers ya, kayak benar-benar orang nggak tahu sama sekali kayak kalau kata Galia deh so asik JB gitu ya ngajakin join band kayak gitu, kok berani Willy ngajakin gitu ya? Kalau untuk berani ngajakin sih, kalau kita nyari yang profesional pasti banyak ya profesional, cuman kalau kita sama-sama mau belajar gitu ya ayo gitu. Wah, dalam musik kan maksudnya saya pun juga masih belajar gitu. Terus teman-teman juga belajar ya sama-sama aja belajar gitu. Iya, betul. Belajar dan juga cari yang nyaman lah ya gitu. Oke. Nah, kita lanjutin ngobrol nanti kali ya, asik-asiknya. Jadi kita mau dengerin lagi nih lantunan lagu. Kali ini siapa yang nyanyi, Cynthia atau Ronald? Lagu apa? Oke, lagu apa nih Cynthia? Berawal dari Tata. Berawal dari Tatap. Lagu-lagu cinta-cinta semua ya. Iya benar banget. Jadi langsung aja Blessing Fight Berawal dari Tatap. So, ini dia. Berawal dari tatap, indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Berawal dari tatap, indah senyummu memikat hatiku yang hampa berat. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Saat hati ini terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI Radio Tanggap Bencana. Kenali tingkat status virus corona. ODP, orang dalam pemantauan. Status orang yang belum menunjukkan gejala sakit, namun orang dalam kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona. PDP, pasien dalam pengawasan, adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Suspek atau terduga, status di mana seseorang telah menunjukkan gejala terjangkit corona dan sempat bepergian ke daerah epicentrum atau melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Positif COVID-19, pasien suspek yang telah menjalani 2 metode pemeriksaan dan terbukti bahwa ada virus corona di dalam tubuhnya. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kita teman dekat, sudah saling percaya. Cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, di pelukanku. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, sabar menunggu. Bila masih bersama, ku tunggu kau putus. Oh, kita teman dekat, sudah saling percaya. Cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Nyambung lagi, putus lagi, baik lagi, berantai
bersama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya ku sabar menunggu. Bila masih bersama ku tunggu kau putus. Na 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 na, oh na na na, tunggu kau putus. RRI Night Live Music, ku tunggu kau putus. Lagunya sangat-sangat ya. Tapi by the way ini sama tadi kita udah ngobrol di dialog Iya. pertama mengenai sejarah dari Blazing Fate itu sendiri. Iya. Personilnya ternyata ada banyak, bukan hanya 7 ini ya, gitu ada ya. 7 Iya ya? ada 7 ternyata, ada Sama 4 ini. yang kurang. Sebenarnya sih 6, tapi katanya Ronald pendatang baru gitu Iya, ya. Ini yang tadi nyanyi itu kan ya pendatang barunya. Iya. Widih. Jadi kita sekalian nyambut Ronald sih, kayak nyambut Ronald di band baru ini. Nah, by the way, udah ngomong sejarahnya, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngomong perjalanan dari band selama 2 tahun ini. Wah udah banget tuh ya. Gak mungkin 2 tahun nyanyi aja gitu kan. Gak ada maksudnya nyanyi aja, gak ada gimana ya, manis sama suka dukanya, Iya, suka gitu, dukanya gitu. gitu. Siapa yang mau cerita nih, apakah Will lagi atau kayaknya kalau Ronald kita gak bisa lemparkan pertanyaan ini ya, lebih ke Cynthia sama Karena belum Willy kan, dulu. baru ya, baru Iya, aja. banget gitu. Mungkin Cynthia? Oke, jadi dari awal terbentuknya Blazing Fate ini ya seperti namanya pengalaman hidup, pasti kita juga ada naik turunnya juga kan. Iya. Tapi syukurnya itu ketika kami memulai untuk mengikuti lomba, awalnya kan diajak sama Willy nih sebagai leader. Jadi kami memanfaatkan waktu awalnya hanya untuk ikut lomba di fakultas. Awalnya waktu itu ada di FKIP. Oh iya. Jadi akhirnya kami menyiapkan lagu gitu kan, latihan. Tiba-tiba tuh ada info kalau di FISIP juga ada Acara lomba juga. gitu Acara kan, ya. ada acara juga. Terus itu tuh H-1 aja. Nah sempat Persiapan. H-1, Waduh, keren. terus lagunya juga kami ini nentukannya awalnya tuh aman-aman aja gitu. Tapi ya namanya setiap pengalaman tuh kan semakin dekat pasti ada yang namanya selisih paham atau Iya, mungkin kayak gitu betul. kan. Karena menyatukan banyak kepala lah ya, Ya. gitu, nggak selalu sama terus gitu. Jadi kami untuk persiapan di FKIP itu udah matang gitu waktu itu. Dan syukurnya itu sih kan dapat juara juga ya, waktu itu juara 2 Wow, di yang FKIP. di mana tuh, yang di FKIP ya? di FKIP. Oke, waktu itu. terus Terus kami nih persiapan di FISIP ini namanya kami cari lagu. ya. Dan itu benar-benar Latihan juga gitu ya? pengalaman yang awkward ya. Kenapa Jadi, awkward ya tuh? Soalnya H-1 jam kami baru nemu lagu. Waduh. Jadi kami latihan ya itu di situ juga ada selisih paham sempat gitu kan. Tapi akhirnya ketika kami benar-benar lakuin gitu di FISIP ternyata bisa juara 1 gitu. Juara Wah, 1 untuk persiapan H- 1 jam min baru 1 nemu jam. lagunya. keterlaluan. Wah, itu keren Keterlaluan, banget sih. keterlaluan kalian nih, keterlaluan jagonya. Iya keren banget sih, keren kan. Iya, maksudnya kayak dengan katanya selisih paham yang banyak banget, terus juga pemilihan lagu yang H-1 jam, juara 1, keterlaluan memang. Dan apalagi ini kan 2 kompetisi yang pertama kali diikutin ya? Jadi 2 kompetisi ini yang baru setelah band Atau ini rilis. sudah sebelumnya? Yang ini yang baru. Jadi yang pas berikut-berikutnya tuh kegiatan yang lain kayak ngisi acara juga ada. Gitu. Tapi yang lebih tepatnya sih leadernya nih Willy yang sering ini kan yang tahu event-eventnya. Oh ya, jadi kalian juga ada event yang misah-misah ya? Maksudnya kayak salah satu personil yang ikut tanpa band gitu, misalkan Willy aja atau Cynthia aja ikut lomba atau selalu dengan band? Kebetulan itu Kak, kalau saya kan ini sambil part time juga kerja gitu. Jadi kuliah sambil kerja nih. Jadi kebetulan tuh yang biasa standby itu Willy sih sebagai leader. Oke. Dia tuh manage waktunya bisa kayak gitu. Oh standby Jadi ya? dia yang sering ikut-ikut terus kayak KKP atau apa. Kalau Sintu ya mungkin karena beberapa event aja yang bisa ikut kayak gitu. Jadi nggak Oke. selalu. Jadi emang leader banget lah ya, Guys. manage waktunya juga keren gitu. Nah Tapi ini antara manage waktunya keren atau gabut? kayaknya lebih ke gabut sih ya, tapi nggak Kita apa-apa tanya lah ya. itu, iya. Tapi lebih mungkin kayak ngisi waktu kali ya untuk latihan terus. Nah by the way latihan, tadi kan udah kayak kalian lebih sering ikut event atau mohon maaf kayak diminta gitu untuk tampil?
Really mungkin. Kalau untuk tampil atau minta sih itu nggak ada ya, cuman waktu itu apa ya, cuman kayak ada selebaran event gitu ikut aja. Kalau ada misalnya selebaran kayak misalnya festival musik entah akustik entah band itu ikutin aja terus sama kayak cari pengalaman gitu. Jadi lebih sering kalian yang maksudnya genjot diri band kalian sendiri untuk kita ikut terus gitu ya untuk mengasah gitu ya. Jadi memang lebih sering tampil untuk event gitu ya. Event dan lomba berarti. Jadi buat kayak mencari pengalaman. Iya benar. Kan 2 tahun bayangin tadi kan ikut lomba langsung juara di 2 tempat tuh keren banget itu juga sih. Itu kayak awal yang sebenarnya pasti awal yang antara senang dan juga menantang. Iya benar. Benar kan ya? Karena ibaratnya nih untuk gimana ya untuk lomba-lomba berikutnya nih mau nggak mau kita harus lebih mengasah supaya juara lagi lah ya. Pasti. Iya. Nah untuk persiapan bahkan nggak selalu event yang H-1 nih, pasti ada yang event-event yang udah persiapan sebulan, setengah bulan. Kalian kalau latihan di mana sih biasanya? Kalau biasa sih ya kadang-kadang nih kalau misalnya lagi males untuk, karena kan sebagian anak-anak perantauan nih, jadi otomatis kan uangnya tuh disimpan dulu. Ngirit ya. Iya benar. Apalagi Ronald paling jauh lagi. Kebetulan kan di rumah temen juga ada alat musik lengkap gitu. Jadi kalau misalnya di salah satu personel yang gak ada ini ya? Iya, di salah satu personel yang gak ada itu ada alat musik lengkap. Jadi misalnya kalau kami lihat nih kayaknya uang kita masing-masing ini gak cukup, mending kita latihan di rumah aja, latihan di rumah gitu. Gak mesti harus ke studio langsung. Jadi emang di mana tempat yang enak aja buat latihan gitu ya, nggak maksa lah ya. Yang penting latihan kan ya. Yang penting latihan. Ngomong-ngomong soal alat musik dan lain-lainnya, ini kan ada bertiga dari 7 orang yang personel besarnya. Nah jadi ngomong-ngomong, kalau misalnya Willy kan main gitar, Cynthia dan juga Ronald kan vokal dan Ronald bisa kajon juga. Yang lainnya tuh ada yang apa aja alat musiknya? Instrumennya gitu ya. Kan kita nggak lihat nih, nggak tahu juga gitu. Ya kalau di bass sih ada Freddy gitu. Freddy itu kan dia lagi Pulkam nih. Kebetulan anak Unlam juga, rata-rata anak Unlam semua. Terus juga pemain keyboardnya ada Nathan. Dia anak FKIP juga. Terus yang vokal yang ketiga itu ada juga si Gaby namanya. Jadi di band kalian tuh ada 3 yang bisa vokal gitu ya. Jadi seru ya, maksudnya variatif gitu. Jadi kalau misalnya satu nggak bisa masih ada cadangan nih. Iya benar. Sedia payung sebelum hujan gitu. juga. Terus satu lagi ada satu lagi gitar timnya si Revo. Gitu. Jadi ada yang nemenin Willy juga. Gak Willy doang gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya pemain drumnya kan Joses nih. Joses tuh kan kadang-kadang dia sibuk banget. Jadi kalau misalnya Joses gak ada, saya yang gantiin dia main drum. Wah, berarti multi talent nih ya. Emang definisi leader sesungguhnya sih ya, bisa apa aja dan lain-lain gitu. Nah by the way, tadi kan udah dikasih tahu event dan lain-lain. Kesibukan kalian selain kuliah apa sih? Kalau tadi kan udah dikasih tahu nih, Cynthia udah duluan ngasih tahu bahwa ternyata dia ada part time juga. Kalau Ronald kasihan. Enggak kasihan, aku emang pengen ngobrol sama Ronald aja sih ya. Kalau aku sih selain ngampus tuh ya paling ikut organisasi aja biar ada kesibukan. Ada organisasi. Jadi aktivis juga nih ternyata. Organisasi dalam kampus maksudnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ngisi waktu luang kuliah, organisasi juga, himpunan ya bukan? Himpunan ya, Ormawa juga ya. Waduh, banyak deh ya. Iya benar. Sibuk. Berarti kira-kira itu terganggu gak sih kalau buat Ronald sendiri ketika latihan dan lain-lainnya tuh? Iya, soalnya kan organisasi lebih maksudnya ada project dan lain-lain kan biasanya. Kalau misalnya antara nyesuaiin latihan ini dan kesibukan kampus itu bisa aja sih kita cuma butuh koordinasi aja nyari waktu yang kosong tuh kebanyakan kita ada di hari apa sih biasanya gitu. Tapi benar sih walaupun juga terpaksa harus nggak ada, tadi benar kata Willy ada backupan vokal dan lain-lain gitu. Ibaratnya semua personelnya multi talent lah ya, bisa double job gitu. Nah kalau Willy kesibukannya apa selain musik? Kalau misalnya selain musik sih biasanya dan selain kuliah. Selain kuliah biasanya di rumah sering bikin gabut nih. Enggak. Sering bikin vlog gitu. Wow. Ngevlog di Instagram. Kalau misalnya ngevlog kayak misalnya tutorial fingering gitar gitu. Itu jadinya sambil sharing sama teman-teman juga. Sambil sharing teman-teman online gitu. Bener. Jadi nggak pintar sendiri main gitar tapi juga bagi-bagi sama teman yang lain gitu ya. Jadi juga gabutnya itu nggak gabut-gabut aja tapi ada gabut berfaedahnya ya kan.
ngasih informasi. Betul. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada event atau nggak ada job, mereka salah satu dari mereka udah ada kerjaan yang ini juga lagi bagi-bagi ilmu gitu. Iya dong. Supaya nggak jago-jago sendiri lah ya, semuanya juga jago-jago gitu, benar. Dan tentunya juga yang lain juga pasti punya kesibukan masing-masing selain musik gitu ya. Iya, yang lain. Tapi nggak pernah ganggu kalian kan ya kalau latihan gitu? Nggak pernah sih, malahan gini, kalau misalnya dia sibuk ya sibuk aja gitu. Yang penting teman-teman yang lain bisa. Kalau cuman sibuknya 1-2 orang kan masih bisa di backup. Tapi kalau sibuk semua ya mending gak usah latihan. Tapi jadi kalian lebih mengutamakan kuliah dan juga yang prioritas lah ya daripada musik gitu. Oke deh. Nah, udah ngobrol banyak banget. Aduh, aku udah mulai haus nyanyian lagi nih, Vi. Udah harus dengerin musik lagi ya? Iya, harus dengerin musik lagi. Udah kenalan dengan bandnya lebih dalam lagi. Betul. Dan mungkin nanti kita lebih ngobrol lagi, lebih ke hubungan personalnya. Oke. Nah, sekarang setelah ini mau nyanyi lagu apa lagi? Lagu yang ini Cynthia lagi, Kesempurnaan Cinta. Oke, Kesempurnaan Cinta. Jadi langsung aja Blessing Faith, Kesempurnaan Cinta. Cintai, mungkin kita ditakdirkan bersama, rajut kasih, jalin cinta, berada di pelukanmu, menyadarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kesempurnaan cinta, kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, rajut kasih, jalin cinta, berada di pelukanmu, menyadarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, menyadarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Pernah terbayangkan olehku bila kau tinggalkan aku. Hancurlah hatiku, musnah harapanku sayang. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, menyadarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.
Hadis riwayat Bukhari. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI Radio Tanggap Bencana. Kenali tingkat status virus corona. ODP, orang dalam pemantauan. Status orang yang belum menunjukkan gejala sakit, namun orang dalam kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona. PDP, pasien dalam pengawasan, adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Suspek atau terduga, status di mana seseorang telah menunjukkan gejala terjangkit corona dan sempat bepergian ke daerah epicentrum atau melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Positif COVID-19, pasien suspek yang telah menjalani 2 metode pemeriksaan dan terbukti bahwa ada virus corona di dalam tubuhnya. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Jika ada yang bilang ku lupakan, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cintakan. Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cintakan. Kau selalu ingin denganku, ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cintakan. Ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cintakan. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku, ku juga
yang tahu ku cinta kau. Juga rasa ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Tuhan yang tahu ku cinta kau. RRI Net Live Music masih sama Raffi, Arini dan Blessing Faith. Blessing Faith. Iya, bener banget. Tuhan yang tahu katanya aku cinta kau. Asik. Tadi kita udah ngobrolin masalah bandnya dan juga masalah personil dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi kita udah nanya kesibukan mereka nih. Iya. Kalian memilih menggeluti musik nih kenapa sih? Maksudnya apakah karena memang punya passion di musik atau ada dorongan kah atau kayak gimana? Apa emang dari kecil ya disuruh orang tua gitu? Iya, gimana memulai dari si bermusik ini gitu. Minatnya tuh dari mana kita awalnya? Dari Ronald dulu deh. Ronald deh, kasihan Ronald. Kira-kira ajak ngomong Ronald. Kalau musik sih jujur aja aku belajar pertama kali musik tuh dari SMA, itu kelas 2 SMA belajar gitar. Dan aku bisa juga drum, tapi drum itu belajarnya pas setelah SMA aja. Lulus 1 tahun setelah itu kan sambil kerja nih, sambil belajar drum juga, otodidak juga jadi sekalian belajar drum, sekalian mendalami gitar gitu. Tapi lebih sekarang sih aku ke drum sih. Makanya main kajon ya kan ya. Ini kalau misalkan enggak, maksudnya dengan personal lengkap, biasanya Ronald megang apa sih? Kalau biasanya kalau misalnya ini juga aku ngegantiin drum juga sih. Ganti siapa Joses yang masalah itu ya. Tapi kalau misalkan lebih fokus nih di antara semua instrumen, kan kayaknya banyak yang bisa nih, drum, gitar, kajon juga, vokal juga. Kalau disuruh milih, Ronald lebih fokus. Ya, lebih fokus ke mana? Antara mana? Kajon? Enggak, semua yang Ronald bisa gitu. Aku lebih ke drum. Drum ya. Kalau Cynthia? Kalau Sin ini dimulai dari awal menggeluti musik itu dari SD sih. Dari SD. Dari kecil ya. Cuman itu lebih memang ke vokal. Awalnya mencoba nyanyi-nyanyi. Dulu tuh pemalu sih orangnya, nggak pedean gitu. Terus memberanikan diri karena direkomendasi sama guru juga. Jadi ikut-ikut kayak lomba-lomba solo kayak gitu kan. Akhirnya ternyata pertama kali lomba itu menang juga, juara 1 waktu itu. Jadinya kayak ya udah coba aja nih, kayaknya memang bisa passionnya di situ gitu ya. Terus waktu SMP coba-coba juga main kayak belajar dasar-dasarnya aja sih, kayak main musik kayak gitar atau keyboard tuh nyoba-nyoba juga waktu itu. Tapi sampai sekarang apakah masih bisa main alat musik atau enggak, fokus di vokal aja? Dasarnya bisa sih, cuman kalau mereka yang kayak misalnya kayak leadernya nih, kayak instrumen yang ada aransemennya kurang. Cuman kalau dasar-dasar untuk nyanyi sendiri bisa aja kayak. Jadi kalau disuruh milih lebih fokus ke vokal berarti? Lebih ke vokal sih Kak, karena sering yang solo-solo aja. Emang lebih sering di vokal ya? Bisa yang lain, cuman lebih sering di vokal. Oke, kalau leadernya nih bisa semua kayaknya. Kalau saya sih kebetulan karena keluarga dari papa mama juga suka musik. Karena kan keluarga dari mama itu nenek, dari adiknya nenek kan guru musik klasik gitu. Tunggu, adiknya nenek. Oke. Maksudnya jauh banget gitu. Terus itu guru musik, terus dari keluarga dari papa juga guru-guru musik. Maksudnya orang yang suka musik juga. Jadi waktu itu pertama kali belajar itu dari kelas 6 SD sih. Dari kelas 6 SD belajar gitar. Itu masih belajar biasa-biasa, otodidak sih sebenarnya awalnya. Terus ketika SMA kan itu ke Batu Licin, sekolah di sana, terus ketemu
ketemu dengan satu komunitas namanya Bonkos Kingdom. Nah itu kumpulan musisi-musisi Batu Licin gitu. Oh gitu ya. Musisi-musisi yang udah dibilang top gitulah. Di kalangan Batu Licin kali itu. Jadi belajar main gitar, ngembangin potensi. Dari situ juga belajar dari gitar ke bass ke piano, piano ke drum. Jadi gituannya itu apa? Semua bisa nguasain gitu. Belajar dari zaman SMA. Jadi ketika kuliah itu tinggal ngembangin aja. Oke, jadi Willy bisa semua nih. Iya, bisa. Wow. Keren. Tapi kalau disuruh milih juga kayak teman-teman, lebih fokus kemana? Lebih fokus ke gitar sih karena jatuh cintanya pertama ke gitar. Oh, jadi cinta pertamanya. Iya. Vokal ngelitin juga nggak? Waduh, vokal kayaknya kalau misalnya nyanyi bisa tidur orang. Oh, jadi kalau Willy bisa semua tapi lebih fokus ke instrumen lah ya. Oke. Jadi memang semua memang berawal dari lama juga gitu suka musiknya. Nah, by the way ngomong-ngomong tentang musik kan suka udah lama, otomatis udah punya kiblat bermusik. Maksudnya kiblat bermusik entah kiblat band atau kiblat perorangan dan lain-lain gitu. Mungkin dari Cynthia dulu deh. Yang jadi kiblat Cynthia untuk belajar bermusik dan lain-lain tuh siapa sih? Artis boleh idola dan lain-lain. Dari luar negeri dan mungkin bedain. Kalau luar siapa, dalam siapa? Awalnya itu sih memang karena mau cari talenta dulu di awal-awal. Kebetulan mama pintar nyanyi sih. Wow. Mama memang bagus gitu nyanyinya. Jadi kalau dari lingkup internalnya sih dari mama gitu. Jadi ibaratnya nggak perlu jauh-jauh kiblatnya ke artis gitu ya. Tapi ternyata orang di rumah pun juga menjadi kiblat Cynthia untuk belajar musik juga. Kalau modelnya ya kan. Betul. Kalau misalkan Ronald? Kalau aku sih yang jadi kiblat tuh sebenarnya pertama ayahku. Aku ngelihat ayahku bisa mainin gitar meskipun ya biasa aja gitu, tapi kok aku pengen gitu main gitar. Sudah aku belajar sama temanku pertama kan otodidak. Ya udah dari situ belajar segala macam chordnya, tekniknya segala macam. Dan sampai sekarang ya lumayan lah. Tapi kenapa nggak belajar sama ayahnya aja? Malu atau gimana? Aku pengen nggak tergantung sih sama. Jadi hanya sekedar idola aja untuk mengembangkan ilmunya kita belajar sendiri gitu. Oh ya, otodidak gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dua udah kiblatnya orang tua dua-duanya nih. Kalau Willy sama deh kayaknya. Kalau kiblat pertama kali musik itu ngeliatin sepupu sih. Sepupu saudara kan juga. Dulu waktu itu dia gitaris juga, suka kayak main musik gitu di kamarnya, beli buku kan zaman dulu tuh 2000 berapa gitu. Ada buku yang khusus musik sama lirik lagu gitu. Jadi ngeliatin tuh kok asik ya asik ya main musik. Jadi awalnya belajar gitu. Belajar juga nanya-nanya gitu sama dia. Jadi kiblat pertama itu dari sepupu. Cuman kalau misalnya bicara tentang artis-artis yang disukain itu lebih suka ke drum theater sih. Drum theater sama JJ itu motivasi banget. Gitaris Indonesia, gitaris luar negeri apa John Petrucci itu mantap lah ya. Oke, tapi kita bisa ambil sih kesimpulannya emang mereka nih semua berawal dari keluarga semua. Jadi memang nih mereka ini bermusik juga nyantol-nyantolnya juga karena keluarganya ya, bermusik kan? Juga keren banget sih. Gak perlu orang jadi kiblat tapi keluarga juga bisa jadi kiblat gitu ya. Apalagi kan disupport juga kan sama keluarga kan ya semuanya. Iya, gak ada larangan lah ya gitu untuk bermusik malah didukung gitu. Nah by the way. Gak berlebihan gitu maksudnya kayak ganggu kuliah mungkin gitu kan. Iya. Nah, aku mau tanya sama leader nih. Sebenarnya genre band kalian ini apa sih? Pop kah atau ini kah itu kah? Atau gado-gado campur-campur. Nah, tapi setelah lagu yang mau kita dengerin lagi dari kalian nanti aja kita ngobrolnya ya. Oke. Jadi lagu nih selanjutnya lagu apa? Semua Karena Cinta. Semua Karena Cinta. Oke, langsung aja Blazing Fight. Semua Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan
kuat dan gagahku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oh, hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memiliku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oh, 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 oh. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, jangan lupa Anda juga bisa mendownload RRI Play Go di Apple Store ataupun juga di Play Store Anda. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI Radio Tanggap Bencana.
Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku? Kenali tingkat status virus corona. ODP, orang dalam pemantauan. Status orang yang belum menunjukkan gejala sakit, namun orang dalam kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona. PDP, pasien dalam pengawasan, adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Suspek atau terduga, status di mana seseorang telah menunjukkan gejala terjangkit corona dan sempat bepergian ke daerah epicentrum atau melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Positif COVID-19, pasien suspek yang telah menjalani 2 metode pemeriksaan dan terbukti bahwa ada virus corona di dalam tubuhnya. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa.
saja sedihmu itu, ku akan datang. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. RRI Net Live Music. Dan buat pendengar dan penonton yang tentunya menyaksikan kita lewat Anin Media, UCTV dan juga aplikasi kesayangan kita, RRI Playgo. Nah, lanjutin pertanyaan yang kepotong tadi nih, tentang genre musik band kalian dulu. Nanti aku juga mau tanya nih, genre kalian pribadi pasti kan punya genre masing-masing gitu. Nah, kalau dari untuk leadernya nih, untuk genre band ini sebenarnya apa sih fokusnya? Sebenarnya genre musiknya itu gospel jazz sih. Gospel jazz. Cuman kalau ada event-event festival kami ngambil progressive metal. Ya benar-benar. Tapi bisa genre lain juga gitu ya. Apa yang belum kalian kuasain? Atau lagi pengen dicoba gitu? Genre baru misalnya reggae gitu. Apa ya? Jazz klasik gitu. Jazz klasik. Samba. Yang memang agak menantang lah ya. Tapi emang seru juga sih. Kalau genre-genre yang gak pasaran tuh pasti lebih seru gitu ya. Nah, tapi kalau Willy pribadi, genre pribadinya Willy ini sebenarnya lebih fokus. Ya, paling suka di mana sih? Kalau lebih fokus sih rock ya. Wow. Band rock favorit coba? Luar apa dalam nih? Terserah yang paling favorit satu aja. Banget. Di luar negeri sih Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Band legend tuh ya. Betul banget. Nah kalau Ronald? Pertanyaan apa nih? Genre ini, pribadi. Genre pribadi kalau misalkan disuruh milih nggak lagi gabung sama band, nyanyi sendiri gitu. Atau main kalau musik. misalnya genre sendiri sih aku lebih tertarik lah, bukan suka, lebih tertarik untuk mendengarkan dan mempelajari jazz, gospel, pop jazz. Mungkin untuk kedepannya bisa klasik karena semakin lama ini lagi kayak suka aja ngedenger klasik gitu. Lagi memang lagi in-innya banget gitu ya. Ini untuk vokalis kita sendiri lebih fokus ke genre mana nih? Vokalis ya. Jadi dulu tuh pernah ikut lomba itu genrenya udah nyoba-nyoba juga sih Kak. Jadi dari rock pernah, dari pop, terus kayak jazz. Habis itu juga pernah kayak reggae, dangdut juga pernah dulu waktu SMA. Jadi cuman dari pribadi sih lebih sukanya ke pop atau jazz kayak gitu. Karena itu memang dua itu yang lebih general dan umum gitu ya. Tapi kalau misalkan tampil nih event, lomba yang kalian ikut itu lebih kan biasanya ditentuin kan ya lagu dan genre dan lain. Nah paling sering di lomba yang kalian ikuti itu mengusung tema atau genre apa? Dari biasanya. Mungkin Willy kali ya yang jawab. Kalau untuk festivalan sih ya progressive metal tadi. Progressive metal ya. Karena kan lebih gimana ya, lebih menantang gitu. Main tuti-tuti, terus main singkup segala macam. Main pakai hitungan gitu. Tapi pantas kali ya karena itu kenapa personil mereka banyak gitu ya. Jadi banyak instrumen dan lain-lain. Tapi by the way kalau misalkan kan kalian katanya ikut semua event. Maksudnya kayak ada event diikutin. Berarti ambil random genre dong. Kadang kalau misalkan ada genre apa, apakah kalian ikut juga atau pilih-pilih tetap gitu? Atau kayak gimana? Kalau untuk ikut event-event sih nggak milih-milih ya. Yang penting ikut nyari pengalaman itu yang paling utama. Supaya menambah ilmu juga sih. Menantang diri gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan orang kebanyakan musisi kan dia kalau udah enak satu genre ya udah itu aja. Iya padahal harusnya explore gitu ya. Tapi kalau ditantang orang misalnya kan kayak misalnya saya nih sukanya metal, sukanya rock. Terus tiba-tiba
diminta main di acara pernikahan misalnya wedding, bisa. Gak mungkin kan main rock. Iya benar juga sih. Aduh metal pasti kan main kayak akustik, jazz gitu. Iya. Kayak orang makan nasi langsung geter-geter orang gitu. kalau misalnya lagu rock, ini ngapain nih kesurupan. Iya benar-benar. Nah aku mau nanya sama Ronald kali ya. Ini kan baru banget masuk. Berapa sih, maksudnya sudah hitungan bulan kah, hitungan tahun kah, udah ada di band ini atau kayak gimana? Kalau misalnya join band ini sih udah mau masuk 2 bulan sih. 2 bulan. Baru banget 2 bulan. Nah iya. selama 2 bulan ini udah ada ngikutin event nggak atau masih tampil-tampil kayak gini paling tampil ngisi di kafe-kafe aja sih. Oke. Sama di sini ya. Betul. Kalian keliling kafe atau maksudnya ada satu kafe yang memang jadi best, bukan gimana ya, jadi best kalian untuk tampil atau memang keliling-keliling gitu atau ada beberapa kafe yang biasa kalian datengin atau kayak gimana? Menunggu di calling gitu. Kalau di kafe untuk biasa kami main sih ada. Oh ada ya. Jadi satu kafe gitu ya, tapi sering main. Sering main di sana, cuman karena teman-teman pada pulang jadi nggak main gitu. Oh, karena memang kalau di kafe tuh perlu personal yang lumayan lengkap gitu ya. Oke, biasanya malam ya pasti tuh malam ya. Pasti malam. Kalau pagi siang kuliah. Benar. Tapi biasanya kalau di kafe-kafe tuh ada nggak sih tiba-tiba yang random gitu yang yang request lagi gitu? Iya, santai-santai di situ request lagu gitu. Kalau untuk request lagu sih pasti ada, cuman kadang-kadang lagu yang belum dipelajari, nah itulah tantangannya. Tapi pasti kalian lakuin gak atau bilang sama ke orangnya, maaf kak gak bisa gitu, lagu yang lain aja atau tetap boleh kayak gitu. Kalau untuk misalnya lagu yang belum kami pelajari sih mungkin next aja atau ada lagu lagi. Oh bisa nggak lagu yang lain gitu ya? Gitu. Okay. Tapi ketika misalnya orang minta lagu ini terus kami nggak bisa, kami catat, terus kami ketika udah pulang selesai dari main di kafe itu pelajarin. Jadi ketika next main nanti udah tahu lagunya ini. Nah biasanya kan kalau di kafe-kafe tuh ya Vi, itu top 40 biasanya. Kan ya biasanya gitu ya. Apakah kafe itu mau mengikutin genre kalian atau ngikutin si kafe itu? Mungkin singkat aja sih. Kalau kami sih ngeliat suasana sih. Kalau misalnya main di kafe nggak mungkin yang harus wah gitu. Jadi ngikutin kayak main akustikan aja. Takutnya kan soalnya kan di kafe itu kan bukan cuma anak muda, ada orang tua, ada anak-anak kecil juga kadang-kadang kan. Kalau misalnya mainnya terlalu ganas pun juga takutnya anak-anak bisa nangis ntar. Oke, jadi menyesuaikan lah ya intinya. Oke deh, mungkin kita nih padahal sebenarnya masih kurang sih waktu untuk ngobrol, pengen ngobrol banyak banget sama Blazing Fate, tapi mau gimana lagi ya, waktu udah harus harus ada berpisah. Tapi nggak apa-apa, makasih banget buat Blazing Fate yang udah ngasih lagu-lagu yang seru banget ya, seru banget dengan cinta ya. Betul, udah ngobrol asik banget juga, berbagi pengalaman juga di band dan lain-lain. Sharing bareng kita. Betul. Yeah. Semoga sukses terus sukses ya terus dan buat banyak job mungkin, banyak eventnya juga. Banyak juara juga. Betul. Ketemu lagi kita nanti, oke? Dan tentunya Vi buat pendengar dan juga penonton RRI Net Love Music di Banjarmasin. Walaupun yang pakai UCTV, pakai media dan juga aplikasi RRI. Aplikasi kesayangan kita RRI Play Go. Terima kasih banget yang udah menyaksikan kita selama 1 jam setengah. Pokoknya semoga sukses buat kita semua dan lagu terakhir darinya Blazing Fate. So here we go. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan coba menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima, dan tak harus memahami, dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernapas untukmu, jadi tetaplah di sini, mulai menerimaku. Cobalah mengerti, semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan rindu ini menjadi
harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti, semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Cobalah mengerti, semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisah.